أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertemuan lalu kita telah sedikit mengawali pembahasan nama Allah yang ke-20, yaitu Al-Hamid. Dalam bahasa Indonesia, Al-Hamid berarti maha terpuji. Terpuji dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah terpuji karena maha memuji. Dan yang kedua, terpuji karena Allah maha dipuji. Dalam bahasa Arab, Al-Hamid adalah sighat mubalaghah. Bisa jadi mubalaghah untuk hamid atau untuk mahmud. Sehingga Al-Hamid bisa berarti maha dipuji dan maha memuji. Dua-duanya terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala maha memuji. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang pilihannya. Ketika Allah memuji hambanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang telah dipuji oleh Allah, maka dia tidak lagi akan tercela sampai kiamat. Karena ia telah dipuji oleh yang maha memuji. Kita memuji orang, tapi itu enggak lama-lama. Mungkin kita memuji selama 3 hari. Setelah itu cepat sekali pujian kita berubah menjadi celaan. Tapi Allah Al-Hamid maha memuji. Siapapun yang telah dipuji oleh Allah, maka dia tidak lagi akan tercela sampai kiamat. Nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang-orang yang telah dipuji oleh Allah. Sehingga nama-nama baik mereka terjaga. Menjadi pujian di setiap ucapan orang-orang yang menyebut. Bahkan ketika ada yang mencoba mencela Nabi kita padahal telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla,
Justru satu celaan itu menggerakkan miliaran pujian. Ada yang mencela, tapi satu celaan itu justru menggerakkan pujian miliaran. Alih-alih celaan itu akan melukai dan mencederai, justru muncul pujian yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh yang maha memuji, sehingga tidak ada celaan lagi yang bisa mencederai kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat termasuk orang-orang yang dipuji juga oleh yang maha memuji. Di garda terdepan sahabat yang dipuji langsung oleh Allah adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Allah berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Ketika dia Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan. Janganlah bergelisah, janganlah sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan sakinah ke dalam hati Abu Bakar yang sedang gelisah. Karena saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada dalam satu titik kritis di dalam gua Hira. Dalam gua Sur maksud saya. Ketika gua itu dikepung oleh puluhan orang yang masing-masing tujuannya hanya ingin menghabisi nyawa Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar gelisah. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan terhadap Abu Bakar. Jemaah sekalian yang saya hormati, 6 kali Allah sebutkan sakinah dalam Al-Qur'an, semuanya dalam rangka muqaddimah pertolongan. Maksudnya, sebelum Allah menolong Anda, terlebih dahulu Allah menurunkan sakinah. Apa sih persoalan Anda? Misalnya persoalan Anda hutang piutang. Sebelum pertolongan Allah datang, melepaskan Anda dari hutang piutang tersebut, terlebih dahulu Allah turunkan sakinah. Makanya tadi saya katakan bahwa sakinah selalu menjadi muqaddimah sebelum turunnya pertolongan Allah yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Jawabannya ketenangan hati. Ketenangan hati. Baik. Saat terjadi perang Badar, Anda tahu tentu peperangan itu adalah kematian. Peperangan itu adalah bacok membacok. Sejatinya para sahabat pada malam perang Badar ketakutan, gelisah, menangis. Tapi justru pada malam perang Badar itu Allah turunkan sakinah. Semua sahabat radhiyallahu anhum tidur senyenyak-nyenyaknya pada malam perang Badar tersebut. Ada apa ini tidur? Inilah sakinah. Karena tidur adalah tidur dari Allah. Pertama, apabila seseorang tidur dalam keadaan gelisah, itu adalah sakinah yang Allah turunkan. Ada orang dalam keadaan gelisah justru nggak bisa tidur. Nah, maka di antara bentuk ketenangan atau sakinah, Allah berikan tidur yang nyenyak justru dalam situasi Anda takut,
dalam situasi Anda gelisah, dalam situasi Anda sedih, Allah turunkan tidur, nyenyak pula, ini salah satu bentuk dari sakinah. Allah tenangkan fisik Anda, sekaligus Allah tenangkan hati Anda. Setidaknya di dalam tidur, pikiran ini tidak sibuk dengan keadaan. Baik jamaah sekalian, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang telah dipuji oleh Allah dalam ayat tadi. Dan sampai kiamat tidak akan ada celaan yang bisa mencederai kehormatan Abu Bakar. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, apabila pujian telah Anda peroleh dari Allah, maka tidak ada lagi celaan penghuni bumi yang bisa merusak kehormatan Anda. Ada pujian-pujian orang, sanjungan-sanjungan orang, Anda nggak boleh hanyut. Biasanya orang yang berlebihan memuji Anda, pada saatnya akan berlebihan pula mencela Anda. Sehingga yang mencela Anda ada dua. Pertama, orang yang mencela Anda dan sakit sekali, itu orang yang tadinya memuji. Dan yang kedua, ada orang yang mencela Anda dan memang tidak pernah memuji Anda. Ini walaupun sakit, tapi tidak sesakit yang pertama. Maka, usahakan tidak menikmati pujian, agar Anda nggak pernah sakit dengan celaan. Jemaah sekalian yang saya hormati, manusia memuji karena hanya mengenal Anda dalam hal yang sangat sedikit. Sebaliknya, manusia yang mencela juga karena mengenal Anda dalam hal-hal yang sangat sedikit. Orang yang memuji Anda seandainya mengetahui Anda lebih jauh, pujian itu akan berkurang bahkan bisa hilang. Sebaliknya orang yang mencela Anda sekiranya ia mendalami Anda lebih jauh, mungkin celaannya akan berubah menjadi pujian. Jadi maksud saya, tidak ada alasan untuk menikmati pujian manusia. Jadi cukuplah bagi kita pujian Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang saya hormati, siapa orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin? Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dijuluki dengan khalifah. Adapun yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betapa luar biasanya julukan yang satu ini. Mengingat Umar radhiyallahu anhu berkuasa lebih dari 10 tahun dengan keberhasilan besar yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa negara bagian Uni Soviet ada dalam kekuasaan Umar. Apalagi negara-negara Eropa ada dalam genggaman Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga pujian, sanjungan, julukan, panggilan paling besar saat itu adalah panggilan Amirul Mukminin. Beberapa saat sebelum Umar radhiyallahu anhu wafat, yakni setelah beliau ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu. Beliau terluka parah dan 3 hari kemudian wafat. Maksudnya adalah beberapa saat sejelang beliau radhiyallahu anhu wafat, beliau memanggil Ibnu Umar, anak beliau. Beliau mengatakan, wahai Abdullah, jenazah Rasulullah dan Abu Bakar dikemubikan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Tolonglah kau jumpai dulu Aisyah, katakan bahwa Umar ingin dimakamkan bersama kedua sahabatnya. Ingat wahai Abdullah, katakan Umar dan jangan katakan Amirul Mukminin.
karena hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Nah, apa pelajaran berharga di sini? Umar radhiyallahu anhu akan wafat, lalu ia melepaskan panggilan-panggilan dan julukan-julukan manusia. Karena itu nggak berarti sama sekali. Saya guru ngaji, tapi dalam pandangan Allah saya nggak lebih dari seorang budak. Saya seorang presiden, tapi dalam pandangan Allah saya nggak lebih dari seorang budak juga. Saya menteri, saya profesor, saya bupati, saya gubernur. Semua julukan-julukan manusia ini di depan Allah nggak ada artinya sama sekali. Apakah kalau Allah melihat seorang gubernur, Allah mengatakan gubernur? Apakah seorang presiden dalam pandangan Allah presiden? Jadi julukan dan panggilan-panggilan besar yang membuat manusia tergila-gila, hilang akal sehat, ternyata di depan Allah itu sampah semuanya. Makanya begitu Umar radhiyallahu anhu akan menjumpai Allah, yang beliau lakukan adalah melepaskan gelar-gelar duniawi. Beliau mengatakan, hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Seolah Umar ingin mengatakan, aku ingin menjumpai Allah sebagai Umar, bukan sebagai Amirul Mukminin. Baik. Baiklah jemaah sekalian, jadi Al-Hamid, Allah Maha terpuji, dengan pengertian pertama, Allah Maha memuji. Pengertian yang kedua, Al-Hamid, bahwa Allah Maha dipuji. Allah Maha dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha dipuji. Setiap zikir-zikir adalah pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita memuji Allah atas kebesarannya, kita pun mengucapkan Allahu Akbar. Terkadang kita memuji Allah atas kemahasuciannya, kita pun mengucapkan Subhanallah. Terkadang kita memuji Allah atas keesaannya, kita pun mengatakan La ilaha illallah. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha terpuji, bahkan ketika orang-orang kafir ini memasuki neraka sekalipun, mereka memasuki neraka sambil memuji Allah. Orang-orang kafir, Allah vonis kalian di neraka abadi, enggak keluar-keluar lagi. Semua orang-orang kafir yang mendapatkan vonis abadi di neraka, mereka memasuki neraka sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuji Allah, iya, ketika mereka mengatakan, ya Allah, ini hukuman memang pas. Hukuman ini memang keadilan. Tidak ada orang kafir yang protes, kenapa saya ke neraka? Semuanya merasa ini keadilan. Maka Abu Jahal masuk neraka, dia mengatakan ini keadilan. Fir'aun masuk neraka, dia mengatakan ini keadilan. Semua orang kafir memasuki neraka untuk abadi, tapi dengan hati yang mengakui keadilan Allah. Makanya Imam Hasanul Basri mengatakan, orang-orang kafir memasuki neraka sambil memuji Allah, karena mereka mengatakan ini adalah keadilan. Tidak ada satupun orang kafir yang mengatakan kenapa dan kenapa. Orang kafir yang protes ada tidak? Tidak ada. Jadi semua orang kafir memasuki neraka sambil mengakui bahwa ini adalah keadilan. Maka mereka memasuki neraka sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat penafsiran. Penulis berkata, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali dalam Al-Quran tersebut Al-Hamid.
Di antaranya dalam surat yang ke-5, surat Fatir ayat yang ke-15, Allah berfirman, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, al-hamid lagi maha terpuji. Jadi Allah maha kaya, al-hamid Allah maha terpuji. Kalau Allah maha kaya, maha terpuji, berarti terpuji Allah dalam kekayaannya. Karena Allah terpuji dalam kekayaannya, maka tidak ada yang tidak dapatkan bagian dari kekayaan Allah. Tapi Anda jangan berpikir kekayaan Allah itu uang saja, tidak. Allah maha kaya artinya Allah memiliki segalanya. Allah memiliki ketakwaan untuk diberikan kepada orang-orang yang pantas. Allah memiliki kecerdasan untuk diberikan kepada orang-orang yang pantas. Allah memiliki kekuatan untuk diberikan kepada orang yang pantas. Termasuk Allah memiliki harta benda untuk diberikan kepada orang-orang yang pantas. Jadi semua kebutuhan manusia ada di tangan Allah tanpa batas, maka Allah dinamakan maha kaya. Saya kaya, padahal saya hanya punya uang banyak. Saya nggak punya kecerdasan untuk orang lain. Saya nggak punya kesehatan untuk orang yang sakit. Saya nggak punya kebahagiaan untuk orang yang sedih. Kekayaan saya kekayaan sempit, hanya dalam hal uang saja, itu pun terbatas. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki semua yang diinginkan manusia. Yang sedih ingin kebahagiaan, Allah punya. Yang bodoh ingin kecerdasan, Allah punya. Yang sedang terlilit hutang-piutang, Allah memiliki harta dan uang. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, maha kaya dalam pengertian Allah memiliki segala-galanya. Kemudian Al-Hamid, di dalam kemahakayaan itu Allah Hamid, Allah maha terpuji. Maka Allah menggenggam kekayaannya dengan keterpujian, sehingga kekayaan itu akan sampai kepada orang yang layak. Kalau kekayaan di tangan yang tak terpuji, kekayaan ini tidak akan sampai kepada orang yang layak. Kekayaan di tangan orang yang kikir, apakah kekayaan ini akan sampai kepada orang miskin? Tidak. Tapi kekayaan Allah ada di dalam keterpujian Allah, sehingga kekayaan itu akan sampai kepada orang-orang yang layak. Penulis berkata, Al-Hamid berarti yang dipuji, yang berhak dengan pujian atas segala perbuatan-perbuatannya, atas ciptaannya berupa pemberian nikmat dan aneka anugerah. Jadi Allah berhak mendapatkan pujian atas segala pemberian dan aneka-aneka anugerah. Sayangnya manusia ini karena terlalu pendek berpikir, kita merasakan nikmat kalau Allah memberi keinginan. Kalau Allah memberi yang diminta. Pertanyaan ibu sekalian, lebih banyak mana nikmat yang Allah kasih karena Anda meminta, atau nikmat yang Allah kasih tanpa Anda meminta? Jadi nikmat Allah tanpa kita meminta lebih banyak daripada nikmat Allah karena diminta. Bahkan saya mungkin boleh katakan, nikmat Allah karena Anda minta, itu paling 1 sendok. Karena bahtera tidak bertepi pemberian Allah adalah nikmat tanpa diminta. Jadi nikmat-nikmat Allah yang Anda minta itu sangat sedikit. Karena yang lebih banyak adalah nikmat-nikmat Allah tanpa diminta. Nah, kalau kita merasa nikmat hanya dalam pemberian yang diminta, makanya syukur kita lemah untuk nikmat-nikmat yang tidak diminta. Syukur kita untuk jantung yang sehat,
syukur kita untuk mata yang sehat, syukur kita untuk setiap sel-sel tubuh kita yang sehat, syukur kita untuk itu semuanya cenderung lemah. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, dialah pemilik segala pujian. Dia terpuji pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Terpuji zat Allah, karena zat Allah maha indah. Karena zat Allah maha indah. Semua indah yang membuat kita terpesona berawal dari yang maha indah. Subhanallah, jadi kalau Anda lihat keindahan luar biasa, berfikirkah Anda betapa indahnya yang menciptakan keindahan itu? Yusuf alaihi salam, Allah berikan kepada Yusuf sebesar 50% keindahan. Allah berikan kepada Yusuf 50% keindahan. Jadi kalau itulah keindahan Yusuf, lalu bisa kita bayangkan betapa indahnya yang menciptakan keindahan itu sendiri. Makanya kata Nabi SAW, setelah manusia masuk surga, seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, Muhammad, setelah orang masuk surga, ma tuhfatu ahlil jannah? Apa makanan selamat datang untuk penghuni surga? Kata Nabi SAW, ziyadatu kabidin nun. Makanan pembuka, makanan selamat datang untuk penghuni surga yang baru memasuki surga, mereka dihidangi makanan berupa kabidin nun, jantung ikan. Selanjutnya Yahudi ini berkata, setelah mereka memakan jantung ikan atau hati ikan, bukan jantung, hati ikan, lalu apa makanan selanjutnya? Kata Nabi SAW, yuzbahu lahum thawrul jannah. Kemudian mereka akan dihidang daging sapi surga. Jadi inilah makanan pembuka dan makanan inti beberapa saat setelah masuk. Anda tahu kenapa makanan pembuka Anda adalah hati ikan? Karena ikan itu adanya di air. Dan air itu adalah lambang kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Ada air, hiduplah rumput dan tumbuhan. Ada air, hiduplah ikan dan binatang. Ada air, hiduplah manusia. Maka Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala yang hidup. Maka air adalah air adalah simbol dari kehidupan. Maka ketika para penghuni surga pertama kali dijamu dengan hati ikan, itu hanya satu simbol bahwa kalian akan hidup dan tidak lagi akan mengalami kematian. Kemudian penghuni surga dihidangi makanan yang kedua, yaitu daging. Kenapa daging sapi? Karena sapi adalah simbol bekerja. Sapi itu yang digunakan untuk menggarap sawah, untuk membajak sawah. Maka penghuni surga disuguhi makanan daging sapi yang kedua sebagai simbol kalian bekerja di dunia, letih di dunia, dan inilah hidangan yang kedua. Jemaah sekalian, setelah hidangan yang kedua, penghuni surga akan memasuki lokasi masing-masing. Tidak ada pemberitahuan, karena kalau ada pemberitahuan berarti Anda nggak tahu di mana lokasi Anda. Dan itu bukan surga namanya kalau Anda perlu bertanya untuk tahu. Jadi semua orang surga setelah dihidang ramai-ramai, semuanya pulang ke tempat masing-masing dan mereka sudah tahu tanpa diberitahu. Sesampainya di tempat, oh inilah ternyata istana saya, yang saya bangun dengan tahajud, yang saya bangun dengan korban, yang saya ngapain ibadah. Berkenalan pula dengan pelayan-pelayan yang dinamakan wildanum mukhalladun, bertemu dengan para bidadari-bidadari.
Saat itu Allah Subhanahu wa taala datang mengucapkan salam. Allah berfirman, salamun qaulan min rabbir rahim. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua penghuni surga lupa dengan apa yang di depan mata. Ini bidadari, ini pelayan, ini istana. Begitu Allah Azza wa Jalla datang mengucapkan salam, semua surga menjadi hilang. Maksud saya adalah, begitu yang maha indah itu datang mengucapkan salam, surga dan seluruh keindahannya hapus seketika. Jadi bisa Anda bayangkan betapa nikmatnya, betapa indahnya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika Anda mendengarkan penjelasan seperti ini, bahwa seandainya Allah berikan Anda istiqamah, insya Allah kedua mata Anda akan melihat Allah. Kalau Anda betul-betul yakin kedua mata akan melihat Allah, dari sekarang kedua mata ini jangan kotori lagi dengan yang haram. Kedua mata ini jangan lagi dikotori dengan maksiat. Katakan kepada diri Anda sendiri, ini mata ini akan melihat Allah insya Allah, nggak boleh saya kotori. Orang-orang yang nggak lagi sadar bahwa kedua matanya akan melihat Allah, inilah orang-orang yang menggunakan mata untuk maksiat, menggunakan mata untuk yang haram. Jadi maksud saya ingin jelaskan tadi bahwa Allah terpuji pada zatnya. Bagaimana terpujinya zat Allah? Jawabannya, ketika orang-orang surga melihat wajah Allah, seketika mereka lupa dengan istana mereka, mereka lupa dengan pelayan-pelayan mereka lupa dengan bidadari-bidadari mereka semuanya hanyut melihat keindahan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dikatakan, terpujilah Allah pada zatnya. Yang kedua, terpujilah Allah pada sifat-sifatnya, karena tidak ada keburukan pada sifat Allah. Anda jamaah sekalian dengar, walaupun Anda terpuji dalam A, tapi Anda pun tercela dalam A itu. Karena A bagi Anda bukan sesuatu yang maksimal. Contoh, misalnya saya memiliki kepintaran, sehingga orang pun memuji saya dengan kepintaran itu. Tapi bagaimanapun kepintaran saya ini nanti akan bertemu dengan usia di mana saya banyak lupa. Bagaimana ini? Oh, saya udah lupa. Bagaimana ini? Saya udah nggak ingat. Tadinya saya dipuji dengan kepintaran, tapi ujung-ujungnya kepintaran ini pudar, pujian itu pun mulai hilang. Orang yang tadinya dipuji dengan keindahan, Masya Allah pipi kamu, Masya Allah mata kamu, Masya Allah hidung kamu, tapi itu pun nggak lama-lama. Di usia 50 sudah mulai pudar. Dan kalaupun Anda bolak-balik ke rumah sakit atau ke ruang kecantikan, itu udah nggak balik lagi sebetulnya. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Nah baik jamaah sekalian, itulah terpujinya manusia. Jadi hal-hal apapun yang terpuji dalam diri Anda, pada akhirnya itu akan berakhir. Cantik kita, pintar kita. Nah, tapi Allah Azza wa Jalla, semua pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berakhir. Kita puji Allah karena kekayaannya. Kekayaan itu nggak ada akhirnya sama sekali. Kita puji Allah karena kasih sayangnya. Kasih sayang itu nggak ada akhir sama sekali. Jadi terpujilah Allah pada sifat-sifatnya, karena semua kebaikan ada dalam sifat Allah. Kadang-kadang seorang manusia kita puji padahal dia hanya punya satu kebaikan. Contoh, seorang kawan betul membackup pernikahan saya dulu. Kamu nikah berapa mahar, berapa pesta biar saya yang nanggung. Saya memuji orang ini. Padahal hanya dengan satu kebaikan. Padahal di balik kebaikan itu dia punya banyak kesalahan. Dia salah A, salah B, salah C. Mungkin dia punya banyak 10 kejahatan atau mungkin 20 kesalahan. Tapi dengan satu kebaikan ini saya memuji.
Padahal di balik satu kebaikan itu masih ada beberapa kesalahan. Sementara Allah Azza wa Jalla ketika Anda memujinya dalam satu kebaikan, di balik kebaikan itu nggak ada kejahatan sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam segala sifat-sifatnya. Yang kedua, terpuji pula Allah dalam segala perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah, semua kejadian dan semua takdir dinamakan perbuatan Allah. Hujan turun, itu perbuatan Allah. Angin bertiup, itu perbuatan Allah. Terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, itu semua perbuatan Allah. Si fulan meninggal, itu perbuatan Allah. Si fulan lahir, itu semua perbuatan Allah. Jadi semua kejadian dan semua takdir itu semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Dan Allah terpuji di setiap perbuatannya. Allah tersanjung di setiap takdir-takdir dan kejadian-kejadiannya. Takdir Allah bahwa hari ini saya sakit, terpuji Allah. Takdir Allah bahwa hari ini saya sehat, terpuji Allah. Takdir Allah bahwa hari ini saya sukses, terpuji Allah. Takdir Allah bahwa hari ini saya gagal, terpuji Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira ibadillah al-hammadun." Artinya manusia terbaik dalam pandangan Allah seseorang yang banyak memuji Allah. Itu manusia terbaik. Tapi kapan seseorang dinamakan banyak memuji? Karena dia memuji Allah 5.000 kali, 1.000.000 kali? Tidak. Seseorang dinamakan banyak memuji Allah, alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Ketika mereka menyanjung Allah dalam keadaan-keadaan baik, dan mereka pun tidak hilang sanjungan untuk Allah dalam keadaan-keadaan buruk. Ini baru namanya banyak menyanjung dan banyak memuji. Jadi kalaupun Anda memuji Allah 5 juta kali, tapi pujian itu hanya untuk keadaan baik, dalam keadaan buruk Anda nggak memuji Allah, pujian Anda sedikit. Karena pujian untuk Allah dinamakan pujian banyak apabila Anda memuji Allah dalam keadaan baik, juga dalam keadaan buruk. Terpuji Allah ketika saya sakit, terpuji Allah ketika saya sehat. Terpuji Allah ketika saya punya uang, terpuji pula Allah ketika saya terlilit hutang. Terpuji Allah ketika rumah tangga saya bahagia, terpuji Allah ketika rumah saya pun akhirnya hancur. Jadi pujilah Allah dalam setiap keadaan-keadaan baik, dan puji pula Allah dalam setiap keadaan-keadaan buruk. Kenapa demikian? Semua keadaan baik adalah rahmat. Dan semua keadaan buruk adalah hikmah. Ketika saya dapat uang, ini keadaan baik, ini dinamakan dengan rahmat. Ketika saya terlilit hutang, itu keadaan buruk, itu namanya hikmah. Terpuji Allah dalam keadaan baik, karena itu adalah rahmat. Terpuji Allah dalam keadaan buruk, karena itu adalah hikmah. Bahkan pujian untuk Allah atas hikmah lebih besar daripada pujian untuk Allah atas rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu keinginan saya untuk saya. Tetapi hikmah itu keinginan Allah untuk saya. Tentu keinginan Allah untuk saya lebih besar daripada keinginan saya untuk saya. Keinginan saya untuk saya sering sekali akhirnya menjadi keburukan. Tapi keinginan Allah untuk saya
Tidak pernah menjadi keburukan. Semua orang bisa memuji Allah atas keadaan baik. Tapi hanya orang yang benar-benar mengenal Allah yang tetap memuji Allah dalam keadaan buruk. Dalam keadaan buruk itulah akan teruji siapa orang yang benar-benar mengenal Allah. Ingat jamaah sekalian, kalau Anda memuji Allah karena nikmatnya, uang Anda banyak, kesehatan Anda bagus, rumah tangga Anda harmoni. Kalau Anda memuji Allah karena nikmatnya, sejatinya yang Anda puji adalah nikmat itu. Bukan Allahnya yang Anda puji. Namun apabila ternyata Anda sampai pada keadaan buruk, yang tadinya sehat sekarang sakit, tadinya punya uang sekarang hutang, tadinya keluarga baik sekarang berantakan, ketika Anda telah sampai pada keadaan buruk tersebut, namun Anda tetap memuji, disitulah terbukti bahwa Anda memuji Allah karena Allah. Jadi pujian karena Allah ngasih uang itu pujian yang masih dicurigai. Yang Anda puji Allahnya atau uangnya. Tapi ketika Anda tetap memuji Allah dalam keadaan tidak punya uang, terbuktilah bahwa memang Anda memuji Allah karena Allah. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita tidak suka dengan musibah, tapi kita butuh. Walaupun kita tidak suka, tapi kita butuh. Untuk apa? Untuk melihat pujian kita. Kalau kemarin dalam keadaan nikmat saya memuji, sekarang datang musibah, apakah saya masih memuji? Kalau di dalam nikmat saya memuji 10 kali, sekarang di dalam musibah berapa kali saya memuji? Nah, musibah ini memang datang untuk membuat kita lebih mengenal diri. Baiklah, jadi terpuji Allah atas perbuatannya. Karena perbuatan Allah hanya 2 macam. Kadang-kadang perbuatan Allah adalah sesuatu yang kita suka, itu namanya rahmat. Kadang-kadang perbuatan Allah sesuatu yang kita enggak suka, itu namanya hikmah. Terpuji Allah untuk apa yang kita suka, karena itu adalah rahmat Allah. Terpuji Allah untuk apa yang kita enggak suka, karena itu adalah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama kita mengatakan, cinta paling membara seorang hamba kepada Allah ketika dalam keadaan sulit, Anda berlari kepada Allah dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta paling membara itu. Misalnya Anda sakit, pergi ke dokter angkat tangan, dokter 2 angkat tangan, dokter 3 angkat tangan, terapis angkat tangan, herbalis angkat tangan. Semua pintu manusia tertutup dan akhirnya Anda berlari ke depan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah situasi di mana cinta itu sangat membara. Ketika Anda sudah lepas dari manusia dan Anda sekarang hanya di depan Allah seorang diri. Enggak lagi ada harapan untuk dokter-dokter berapapun jumlahnya. Enggak lagi ada harapan untuk para terapis. Enggak ada lagi sedikit harapan terhadap para herbalis. Semua pintu-pintu ini telah tertutup. Semua manusia ini mengatakan kami enggak mampu lagi. Kemudian Anda pergi ke depan Allah. Anda panjatkan doa. Anda sebut nama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Situasi seperti inilah situasi cinta paling membara, kata ulama-ulama kita. Situasi nikmat, situasi Anda ramai dengan orang lain. Tapi situasi ujian, situasi Anda tanpa orang lain dan Anda hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, ketika Anda banyak uang, hidup Anda ramai.
yang nggak kenal pun ngaku ipar. Tapi begitu Anda sudah terperosok, hidup Anda akan sepi dengan manusia, dan saat itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mendampingi. Dan di saat inilah jamaah sekalian Anda menikmati menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menikmati tahajud, menikmati duha, menikmati zikir pagi, zikir petang. Baik, alhamd, pujian lebih umum daripada sekedar syukur, karena Anda memuji fisik atau pemberian sesuatu, namun Anda tidak bersyukur kepadanya atas fisiknya. Jadi maksud penulis, memuji dan bersyukur beda atau sama? Beliau mengatakan sama. Beliau mengatakan beda. Karena Anda memuji orang karena fisiknya, dan Anda nggak mungkin bersyukur kepada orang atas fisiknya. Oh, Masya Allah, kamu cakap sekali. Ah, itu namanya memuji fisik. Tapi mungkinkah Anda bersyukur atas fisiknya? Enggak. Kita memuji atas fisiknya, tapi kita bersyukur atas kebaikannya. Maka antara puji dan syukur berbeda. Itu antara kita dengan manusia. Antara kita dengan Allah, puji dan syukur itu pun berbeda. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitupun Imam Ibnu Qayyim, antara puji dan syukur, puji lebih umum dalam beberapa hal, lebih khusus dalam beberapa hal. Begitu juga dengan syukur. Maksudnya begini, memuji hanya dengan ucapan. Tetapi memuji lebih luas. Karena Anda memuji dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Jadi caranya khusus namun faktornya umum. Cara memuji khusus karena hanya dengan lidah. Tapi faktor pujian itu lebih luas karena Anda memuji baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Bagaimana dengan syukur? Syukur itu faktornya yang terbatas. Ya, karena kita bersyukur hanya untuk satu kebaikan. Keburukan kita nggak bersyukur atas keburukan. Tapi cara bersyukur itu sendiri sangat luas. Salat, cara bersyukur. Berbagi, cara bersyukur. Berzikir, cara bersyukur. Jadi dengan demikian, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Memuji caranya sempit, faktornya luas. Karena memuji hanya dengan lisan dan faktor pujian itu sendiri luas. Keadaan baik kita memuji, keadaan buruk kita memuji. Adapun syukur kebalikannya. Syukur itu caranya yang luas, faktornya yang sempit. Karena faktor syukur hanya nikmat. Tapi cara bersyukur luas. Dengan sholat Anda bersyukur, dengan sedekah Anda bersyukur, dengan zikir Anda bersyukur. Maka Nabi kita SAW melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Anda salat sampai kedua kaki Anda bengkak?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Aku hanya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ternyata salat kita adalah syukur. Ibadah kita secara umum adalah syukur. Makanya, apabila Allah memberikan seseorang nikmat, pastikan bahwa ada ibadah yang bertambah. Sebab kalau Allah tambahkan Anda nikmat dan Anda tidak menambahkan ibadah, sejatinya Anda tidak dinamakan bersyukur. Karena hakikat dari syukur adalah ibadah. Hakikat dari syukur adalah ibadah. Maka apabila hari ini Allah berikan Anda satu nikmat, tambahkan satu ibadah. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, halaman berikutnya, halaman 75.
Pujian untuk Allah terdiri dari dua macam, pujian atas kebaikannya, pujian atas nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Allah dipuji karena sifatnya. Dan yang kedua karena kebaikannya. Baik, saya berikan Anda contoh. Kalau ada anak kecil hafal Quran, lancar, Anda memuji anak ini karena sifatnya, karena kebaikan, karena kemampuannya. Padahal kemampuan itu nggak ada untungnya bagi Anda, betul? Itu namanya Anda memujinya karena kemampuan. Tapi kalau anak ini kemudian berbakti kepada Anda, maka muncul pujian yang kedua. Kita memujinya karena kebaikannya. Maka saya memuji anak ini karena kemampuannya, juga karena kebaikannya. Allah Azza wa Jalla dipuji karena sifat-sifatnya, juga karena kebaikan-kebaikannya. Karena kebaikan-kebaikannya. Baiklah jemaah sekalian, berikutnya adalah berdoa dengan nama Al-Hamid. Yang pertama, doa ibadah. Ibadah apa saja yang berhubungan dengan nama Al-Hamid, penulis berkata, hanya Allah saja yang terpuji, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kita memuji Allah dalam keadaan lapang karena keadaan lapang itu adalah rahmat. Dan kita memuji Allah dalam keadaan sempit karena keadaan sempit itu adalah hikmah. Setidaknya keadaan sempit itu membersihkan hati. Kemarin uang banyak, hati kita kotor dengan takabur. Kemarin jabatan tinggi, hati kita kotor dengan besar diri. Tiba-tiba jabatan dicabut oleh Allah, kekayaan dicabut oleh Allah, maka kita pun kembali membumi. Kita pun mulai merendah. Takabur yang mengotori akhirnya sekarang bersih lagi dengan tawaduk. Baik jemaah sekalian. Dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, makanya apabila Nabi berhadapan dengan keadaan baik, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Nabi kita dalam keadaan susah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah dalam keadaan susah, itu jujur enggak sih? Atau jangan-jangan cuman bikin-bikinan aja? Jawabannya jemaah sekalian, kejujuran itu tidak ditemukan pada hati yang penuh dengan ambisi dunia. Kalau hati Anda penuh dengan cinta dunia, tiba-tiba terjadi keadaan buruk, lalu Anda memuji Allah, kemungkinan pujian Anda ini pujian dusta. Karena pujian jujur datang dari hati yang bersih dari hubbud dunia. Adapun hati yang masih terkotori dan tercemari dengan hubbud dunia, pujian-pujiannya untuk Allah dalam keadaan susah, kemungkinan pujian-pujian yang tidak murni. Maka kalau Anda ingin pujian dalam keadaan susah Anda adalah sebuah kejujuran, bersihkan hati ini dari dunia. Anda tidak berarti Anda miskin, tidak. Cuman jangan gunakan hati ini berangkas tempat penyimpanan dunia. Dunia yang banyak itu cukup di kantong, cukup di rekening, cukup di tabungan. Hati ini kosong, jangan sampai ada uang di dalam. Jangan sampai ada harta di dalam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Baginya seluruh pujian dan baginya pujian atas segala kondisi. Tidak terjadi sedikit pun kesalahan dalam perbuatan-perbuatan karena Dia Maha Bijaksana. Ketika Allah menetapkan kita sakit, ini ketetapan siapa? Allah. Apakah Allah salah? Tidak. Kalau begitu pujilah Allah.
Ketika Allah menetapkan untuk kita mengalami satu keadaan buruk, siapa yang menetapkan? Allah. Apakah Allah salah? Tidak. Kalau begitu terpuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman apabila mereka berada dalam keadaan musibah, mereka enggak melihat musibahnya, tapi mereka melihat siapa yang memutuskan musibah ini. Ternyata mereka melihat Allah, maka mereka nyaman dengan musibah. Tapi orang-orang yang lemah iman dalam musibah, mereka fokus dengan musibahnya dan tidak mau melihat siapa yang memutuskan musibah. Akhirnya mereka berteriak-teriak dalam musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Siapa yang melihat Allah dengan penuh keimanan dalam sebuah musibah, maka Allah akan berikan hidayah dalam hatinya untuk bersabar atas musibah tersebut. Jadi jangan salah pandang ya. Begitu datang musibah, oh lihat nih musibah dari mana nih? Oh ternyata Allah yang memutuskan. Allah yang memutuskan musibahnya A, Allah pula yang memutuskan orangnya Anda. Karena ini keputusan Allah, pasti tidak ada yang salah. Puji Allah. Padahal Anda menangis. Untuk apa Anda memuji? Untuk mengakui Allah ini enggak salah. Enggak salah musibahnya A dan enggak salah orangnya. Saya Allah, Engkau bijaksana, Engkau enggak salah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi sekali lagi jangan salah menoleh. Jangan salah memandang, jangan salah melihat. Kalau Anda salah melihat, Anda akan salah menilai. Maka kalau terjadi musibah, lihat siapa yang mengizinkan musibah ini terjadi. Ternyata dia adalah Allah yang gak mungkin salah. Di saat itulah Anda akan memuji. Terpuji Allah karena ini gak mungkin salah. Saya memang menangis, saya memang bersedih, tapi ini gak mungkin salah. Saya pernah sampaikan dalam kajian ini, orang-orang yang cinta itu ibu-ibu sekalian membuat orang mati rasa. Cinta itu membuat orang mati rasa. Dicubit itu sakit bukan? Sakit sekali. Tapi malam pengantin Anda dicubit oleh pasangan, sakit enggak? Anda minta nambah, cubit lagi dong 5 kali lagi. Yang ke-6 saya yang balas nyubit. Dicubit itu sakit, tapi karena cinta sedang membara, mati rasa, enggak terasa. Maka orang-orang yang beriman, masya Allah, ibu-ibu sekalian, orang-orang beriman, mereka mencintai Allah melebihi segalanya. Mereka mencintai Allah melebihi segalanya, sehingga apapun yang datang, oh ini dari Allah, mereka cinta. Ini musibah dari mana? Dari Allah. Mereka cinta dengan musibah itu. Ini ujian dari siapa? Dari Allah. Mereka cinta. Ketika mereka mencintai Allah, maka cinta kepada Allah itu luber. Jadi anggaplah misalnya cinta Allah itu gelas, cinta mereka kepada Allah luber, sehingga cinta itu mengaliri semua yang ada hubungannya dengan gelas. Mereka mencintai Allah dengan cinta yang maksimal, sehingga cinta itu luber, mengaliri, mengenai apapun yang berhubungan dengan Allah, mereka cinta. Mereka cinta. Mereka lihat hujan, masya Allah, ini dari Allah ini. Angin bertiup, masya Allah, ini dari Allah ini. Ketika mereka mencintai Allah, maka mereka pun cinta semua yang ada hubungannya dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, cinta kepada Allah yang benar-benar jujur akan membuat Anda mati rasa dengan musibah, mati rasa dengan ujian, mati rasa dengan segala, malapetaka, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat Anda mati rasa? Karena Anda mencintai Allah, sehingga di dalam cinta tersebut Anda mati rasa dengan musibah. Bandingannya seperti yang tadi saya katakan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibuang ke dalam api,
Jibril datang, beliau mengatakan, wahai Ibrahim, saya bantu. Saat itu tubuh Nabi Ibrahim di udara. Hanya beberapa detik untuk jatuh ke api. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, saya bantu. Kata Nabi Ibrahim, tidak perlu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jibril berkata, Ibrahim, bagaimana kalau kamu mati? Ibrahim berkata, kalau Allah ingin kematianku, maka aku pun tidak ingin hidup. Allahu Akbar. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang Allah ingin aku mati, maka aku pun tidak mau hidup. Kalau kematian itulah yang Allah inginkan untuk Ibrahim ini, maka Ibrahim ini tidak lagi mencari-cari kehidupan. Allahu Akbar. Ini yang dinamakan musliman. Ini yang dinamakan sikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda tinggal kembangkan saja ucapan Nabi Ibrahim itu, tapi dengan kejujuran. Misalnya, ya Allah, ketika memang engkau berikan aku sakit, ya Allah, kalau memang engkau inginkan aku sakit, maka aku pun tidak ingin sehat. Ya Allah, kalau memang hutang piutang ini keinginanmu, ya udah, saya pun tidak ingin cukup dalam segala-galanya. Jadi begitulah kata Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Inni uhibbu ahabbal hubbaini ilallah. Aku mencintai apapun yang Allah cintai. Kalau Allah mencintai kematianku, maka aku pun tidak lagi mencari kehidupan. Anda bisa seperti itu? Itu yang dinamakan dengan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Karena Nabi Ibrahim total untuk Allah. Enggak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada dirinya, hanya ada Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin saya mati, saya enggak mau hidup. Baik. Pujian yang sempurna baginya mengharuskan untuk tidak dikaitkan kepadanya kejahatan, keburukan, dan kekurangan baik dalam perbuatan dan sifatnya. Kata penulis, kalau memang Anda memuji Allah, karena memang Dia Al-Hamid, konsekuensinya jangan hubungkan dengan Allah itu apapun keburukan. Jadi segala keburukan yang nyata ataupun dalam pikiran, jangan hubungkan dengan Allah. Karena Allah terpuji. Terpuji dalam arti kata, jangan hubungkan apapun keburukan dengan Allah Azza wa Jalla. Saya yakin ibu tidak akan menghubungkan keadaan-keadaan buruk yang sifatnya real dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi nomor 2 ini yang saya khawatirkan. Apa itu? Bahwa kita sering suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita sering berprasangka buruk kepada Allah. Mana bertemu pujian dengan suudzon? Anda memuji Allah, tapi Anda suudzon kepada Allah, kan gak ketemu itu. Sudahlah, jangan lagi mendua. Jujurlah mulai dari hari ini. Kalau memang Anda memuji Allah, maka hanya ada satu prasangka kepada Allah. Itu prasangka baik. Tapi bahwa Anda memuji Allah karena Dia Al-Hamid, kemudian prasangka Anda pun menumpuk banyak sekali kepada Allah, ini 2 hal yang tidak terjadi. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Fatah, ya, surat Al-Fatah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat serius kepada orang-orang yang suudzon kepada Allah. Sebelum kita bacakan ayat ini, saya ingin katakan, ibu, di antara suudzon terbesar kita adalah, kata Imam Syafi'i, adalah was-was. Ini suudzon kepada Allah. Ragu. Apa itu? Sudah berdoa, Allah terima enggak ya suudzon itu? Anda bertaubat, Allah terima enggak ya?
Kenapa Anda bertanya? Di antara suudzon kita jamaah sekalian adalah tatapan buruk kita terhadap masa depan anak-anak. Kalau ibu nanti sudah tidak ada masa depan kalian bagaimana? Ya salam. Kenapa Anda suudzon kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya ibu sekalian, semua gelisah pikiran kita adalah karena hubungan dengan Allah yang nggak baik. Antara lain hubungan prasangka kepada Allah itu sangat buruk. Itu dibalik banyak kesulitan kita. Kita orang tua sering seperti itu bukan? Kamu kalau malas begini masa depan kamu bagaimana? Nanti kalau ayah ibu misalnya pendek usia, nanti bagaimana masa depan kalian? Kenapa Anda suudzon? Masa depan mereka Allah yang ngatur. Sebagaimana masa depan Anda pun Allah yang ngatur. Maka sekali lagi jamaah sekalian, Allah Al-Hamid Maha terpuji, maka jangan hubungkan keburukan apapun dengan Allah. Dan keburukan yang sering-sering kita hubungkan dengan Allah, bahwa kita sering berprasangka buruk kepada Allah. Perhatikan pada ayat 6 surat Al-Fatah agar Anda lihat betapa buruknya ancaman Allah terhadap orang yang suudzon. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Coba lihat berapa hukuman yang akan terjadi terhadap orang yang suudzon. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Kemudian adh-dhannina billahi dhannas saw, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Allah yu'adzib, menghukum mereka. Alaihim dairatus saw, mereka benar-benar akan menemukan suudzon mereka. Ini nomor satu. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Nomor dua. Kemudian apa lagi? Berikutnya, wala'anahum, Allah melaknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, ini yang keempat. Wasa'at masira, di neraka jahannam pun mereka menempati tempat yang paling buruk. Saya ulangi, ada berapa ancaman Allah untuk orang yang suudzon? 5. Yang pertama, ancaman pertama, alaihim dairatus saw, semua suudzon kalian akan terjadi. Semua suudzon kalian akan, gimana masa depan kalian? Iya, masa depan anak Anda akan hancur. Baik, ini nomor satu. Hukuman pertama, bahwa suudzon Anda benar-benar akan nyata. Hukuman yang kedua, ghadiballahu alaihim, Allah murka. Hukuman yang ketiga, wala'anahum, Allah melaknat. Hukuman yang keempat, wa'adda lahum jahannam, masuk jahannam. Hukuman yang kelima, wasa'at masira, di jahannam pun akan berada di tempat yang buruk. Dan ayat ini menegaskan suudzon kepada Allah hanya datang dari dua orang. Yang pertama adalah wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Siapa yang bersuudzon kepada Allah? Munafik dan musyrik. Orang-orang beriman tidak ada yang suudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang beriman yang suudzon dengan Allah. Semua orang beriman dengan segala keburukan pun mereka husnuzan. Tapi orang-orang munafik dengan segala kebaikan pun mereka suudzon. Berbeda sekali. Orang-orang beriman dengan segala keadaan buruk mereka husnuzan. Tapi orang-orang munafik dengan segala kebaikan mereka suudzan. Kenapa? Ingat, husnuzan orang yang beriman bukan karena apa yang mereka miliki. Husnuzan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, saya husnuzan deh masa depan kamu bagus, ini ada uang 5 triliun.
itu Anda tidak husnuzon kepada Allah, Anda husnuzon kepada triliun. Husnuzon kepada Allah adalah ketika di depan mata Anda tidak ada hal-hal yang konkret untuk husnuzon, tapi Anda ingat ada Allah. Jadi husnuzon kepada Allah itu sumbernya Allah, bukan ada A, B, ada C, enggak. Misal, saya ulangi sekali lagi, masa depan anak-anak bagaimana? Saya sudah nyaman. Karena anak saya sudah kerja. Itu Anda husnuzon terhadap pekerjaan. Bukan Anda enggak husnuzon kepada Allah. Jadi sering sekali kita merasa berhusnuzon. Betul kita berhusnuzon tapi terhadap selain Allah. Husnuzon Anda kepada selain Allah tidak bernilai. Yang terpenting jamaah sekalian, husnuzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana masa depan anak-anak? Saya sih berharap baik karena saya selalu doakan mereka. Karena saya tawakal kepada Allah dalam urusan mereka. Paling berapa tahunlah saya bisa mendampingi mereka. Tapi berkali-kali saya serahkan mereka kepada Allah. Nah, jadi bedakan husnuzon terhadap sesuatu karena sesuatunya dan husnuzon terhadap sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Namun ayat ke-6 surat Al-Fatah ini pegang baik-baik. Kalau Anda termasuk orang yang suudzon, ingat, berarti Anda adalah seorang munafik atau Anda seorang musyrik. Yang kedua, atas suudzon tersebut Anda akan dihukum dengan 5 hukuman. Nah, kembali kepada pembicaraan kita, oleh karena Allah Al-Hamid, karena Allah Maha Terpuji, maka jangan lagi ada keburukan dalam pikiran Anda tentang Allah. Selalulah berpikir Allahu Akbar. Ada satu pepatah Arab berbunyi ihfaz linas lisanaka an taqula fatubtala. Artinya, hati-hati dengan ucapan burukmu agar ucapan buruk itu tidak menjadi musibahmu. Saya ingin katakan ibu sekalian, jangan-jangan banyak malapetaka dan musibah kita berpangkal dari ucapan-ucapan buruk. Baik, saya mulai. Yakub alaihi salam ketika anak-anaknya minta diizinkan membawa Yusuf, kata Yakub apa? Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. Aku gelisah kalian bawa Yusuf. Nanti bagaimana kalau dimakan serigala? Ucapan baik atau ucapan buruk? Ternyata mereka bawa Yusuf, mereka buang Yusuf. Alasan mereka adalah ucapan buruk Nabi Yakub. Di mana Yusuf? Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Ucapan buruk Nabi Yakub kembali kepada dirinya sendiri. Baik. Husain cucu Rasulullah SAW dalam perjalanannya ke Irak sampai di satu kawasan yang bernama Karbala. Bernama Karbala. Husain kemudian menyingkat. Karbala ini kata Husain, Karbala singkatan karbun dan bala. Karbun malapetaka, bala adalah musibah. Dia sendiri yang ngomong. Akhirnya di tempat itulah dia dibantai dan mati. Ucapan buruk kembali kepada dia sendiri. Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala bertemu dengan seseorang yang bangkrut. Imam Ibn Sirin mengatakan, wahai bangkrut, sinilah. 30 tahun kemudian dia pun bangkrut. Ada seorang laki-laki bernama Ubaid. Beliau pernah melewati satu perkampungan bernama perkampungan Bani Qudha'ah. Melewati perkampungan tersebut, ternyata orang sedang mengarak jenazah, sedang melayat jenazah menuju pemakaman. Ubaid al-Jurmi melihat ada jenazah, akhirnya dia pun ikut membawa jenazah ke makam. Tapi dalam proses pemakaman, nampaknya di sekitar makam ada orang-orang yang tertawa. Padahal kemungkinan besar mereka ini keluarga.
Akhirnya Ubaid al-Jurmi menjauh dari kerumunan dan dia kemudian berpuisi. Dalam puisi Ubaid al-Jurmi mengatakan, dalam puisinya beliau mengatakan, wa yabkil gharibu wa laysa ya'rifuhu wa yadhaku dzul aqaribi wa hum minhu qaribu. Artinya, orang yang tak kenal meneteskan air mata karena kematianmu. Sementara keluarga dekatmu tertawa tanpa memberikan air mata kesedihan untukmu. Ini puisi. Seseorang berkata, wahai Ubaid, kamu tahu siapa yang bikin puisi itu? Ubaid mengatakan, saya enggak tahu. Pertanyaan yang kedua, kamu tahu siapa yang meninggal? Beliau mengatakan, saya enggak tahu. Pertanyaan ketiga, kamu tahu siapa orang yang tertawa di samping pemakaman? Kata Ubaid, saya enggak tahu. Kata orang ini, yang membuat puisi itu adalah yang meninggal ini. Dan yang tertawa di samping pemakaman itu memang keluarganya. Jadi dia membuat puisi yang akhirnya itulah kehidupannya. Kan dia berpuisi di sepanjang hidup. Wa yabkil gharibu wa laysa ya'rifuhu wa yadhaku dzul aqaribi wa hum lahu qaribu. Itu puisi dia. Yang tak dikenal menangis untuk kematianmu, tetapi mereka keluarga justru tertawa atas kepergianmu. Ini puisi sewaktu beliau. Ternyata ketika beliau meninggal, Ubaid orang yang tak kenal menangis karena kematian, sementara keluarganya tertawa di samping makam. Ucapan-ucapan buruk akan Anda alami sendiri. Nabi kita SAW menjenguk seorang kakek tua yang sedang mengalami demam tinggi. Kata Nabi SAW, la ba'sa tuhuri insyaallah. La ba'sa tuhuri insyaallah. Nabi memberikan ucapan yang baik agar menjadi harapan dan optimisme. Tapi si kakek tua mengatakan, ya Rasulullah, humman yafur ala syaikin kubur inda syafiril kubur. Ya Rasulullah, mana mungkin demam ini akan sembuh? Demam ini untuk seorang orang tua untuk membukakan pintu kubur. Kata Nabi SAW, fasya'nuka izan. Karena kau melihat demammu adalah di liang kubur, fasya'nuka izan. Kalau begitu insya Allah kau akan meninggal. Beberapa hari kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ingat, kemungkinan besar banyak keburukan kita berawal dari ucapan buruk. Makanya pepatah tadi mengatakan, ihfadz lisanaka an taqula fatubtala. Hati-hati dengan ucapan burukmu, karena musibah berpangkal dari ucapan buruk. Nabi kita SAW selalu mengucapkan optimisme. Tidak pernah terdengar dalam ucapan Nabi kata-kata buruk, kata-kata pesimis. Tidak pernah itu. Maka Nabi ketika dalam penaklukan kota Mekah, dalam keadaan gelisah, Utsman radhiyallahu anhu ditawan, bahkan terdengar berita bahwa Utsman telah dibantai. Tiba-tiba Nabi melihat kedatangan seorang laki-laki kafir Mekah, saat itu masih kafir, bernama Suhail bin Amr. Suhail dari kata sahal. Apa arti sahal? Mudah. Begitu datang seorang laki-laki bernama Suhail, Nabi tidak tahu apa di belakang beliau peristiwa. Nabi mengatakan, sahula amrukum. Datang Suhail, arti namanya mudah, berarti urusan kita pun akan mudah. Ternyata memang Suhail datang untuk membawa perundingan. Dan Nabi SAW kalau bertemu dengan seorang yang namanya buruk, biasanya Nabi SAW menggantinya dengan nama yang mengandung harapan. Ya, baik jamaah sekalian, jadi Allah Al-Hamid Maha terpuji, maka jangan lagi ada keburukan-keburukan yang Anda hubungkan dengan Allah, termasuk pikiran buruk.
husnuzan atau suuzan. Baiklah, jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini belum selesai. Saya lihat agak panjang, bisalah kita sambung pertemuan yang akan datang. Ada waktu kurang lebih 5 menit bagi ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh, Masya Allah, ibu. Iya, saya orang awam. Iya, kita semua orang awam, ibu. Ya, saya alhamdulillah. Dan pertanyaan ini di luar konteks Asmaul Husna. Bagaimana sebenarnya penentuan hari Idul Adha? Apakah berdasarkan hilal atau berdasarkan wukuf di Arafah? Boleh dijawab, boleh tidak. Dijawab sajalah. Penentuan ibadah kita, jamaah sekalian, sebagian ibadah kita berhubungan dengan matahari, seperti sholat. Tapi sebagian ibadah kita berhubungan dengan bulan. Seperti misalnya ada bulan Ramadan, ada bulan haji, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab. Nah, semua ibadah yang hubungannya dengan bulan ditentukan dengan terbitnya bulan. Itu yang dinamakan dengan ru'yah. Semua ibadah yang berhubungan dengan bulan ditentukan dengan terbitnya bulan. Oke. Bulan Indonesia ditentukan dengan terbitnya bulan di Indonesia atau dengan terbitnya bulan di Saudi? Kemana dong? Baik. Bulan untuk Indonesia ditentukan dengan terbitnya bulan Indonesia. Dengan demikian, puasa Arafah adalah satu ibadah yang berhubungan dengan bulan. Dan bulan ditentukan dengan terbitnya bulan. Maka karena kita di Indonesia, bulan kita ditentukan dengan terbitnya bulan kita. Itu berarti puasa Arafah kita sesuai dengan ketetapan pemerintah. Anda usah ikut wukuf yang di Arafah. Baik. Apabila kita mendapat musibah atau hal buruk, bagaimana doa dalam kaitan Asmaul Husna Al-Hamid? Termasuk ibadah apa yang kita lakukan menyikapi musibah? Kalau terjadi musibah, nama Al-Hamid yang Anda ucapkan adalah Alhamdulillah ala kulli. Itu dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala keadaan. Ini ibadah Anda yang pertama. Ibadah Anda yang kedua bahwa Anda bersabar. Ibadah Anda yang ketiga bahwa Anda ridho. Baik. Apakah istighfar dapat menolak ucapan buruk? Mohon jawabannya. Iya, istighfar menghapus kesalahan seseorang. Maka ucapan-ucapan buruk itu kesalahan. Anda tidak bisa meralatnya pakai tipex karena bukan tertulis. Tapi Anda bisa meralatnya dengan istighfar. Dan kalau ucapan buruk itu berkenaan dengan orang lain, Anda bisa minta maaf kalau ucapan buruk itu telah sampai. Kalau belum sampai nggak perlu. Kalau belum sampai nggak perlu minta maaf. Tapi kalau dia udah tahu saya ngomong buruk, saya bagaimanapun harus minta. Nah, sekali lagi saya ingin lebih tekankan lagi soal ucapan buruk ini, jamaah sekalian, khusus terhadap anak-anak. Nabi kita bersabda, la tad'u ala abnaikum. Jangan ucapkan keburukan apapun terkait dengan anak-anak. Aduh, kamu bandel sekali. Kamu keras kepala sekali. Kalau anak bandel, katakan kamu kapan pintarnya. Itu jauh lebih bagus.
Kalau anak misalnya keras kepala nggak bisa dibilangin, kasih tahu, kamu kapan mengerti? Itu jauh lebih bagus daripada kata-kata buruk tadi. Nah, kata Nabi SAW, la tad'u ala abnaikum, jangan ada ucapan-ucapan buruk kalian terhadap anak-anak. Jadi misalnya anak-anak Anda bandel, karena terlalu sering dikata bandel. Oh, ini bandel sekali. Usahakan ucap, kamu ini soleh, dusta juga. Kalau nyatanya bandel bilang soleh kan gak bagus. Tapi katakan doa, semoga kamu cepat jadi soleh. Itu bagus. Nah, makanya hati-hati dengan marah. Marah inilah biang kerok ucapan-ucapan buruk. Jadi kalau Anda ingin ucap baik, pastikan Anda tidak marah. Ataupun kalau marah, marahnya jangan berlebihan. Sebagai penutup, di zaman Nabi ada seorang laki-laki bernama Abdullah. Tapi karena selalu minum khamar, selalu mabuk. Mabuk hari ini, besok mabuk lagi, 2 hari mabuk lagi. Akhirnya orang-orang menyebutnya dengan Abu Himar. Disebut dengan Abu Himar. Bapak keledai. Tapi Abu Himar ini punya kebiasaan unik. Selalu menjumpai Nabi SAW, melucu, bikin lelucon. Nanti kalau Nabi udah tertawa baru dia pulang. Itu kebiasaan beliau. Nah, suatu hari Abu Himar tertangkap basah sedang mabuk. Akhirnya dibawa ke depan Nabi SAW dan bagaimanapun akhirnya beliau dicambuk. Setelah dicambuk, terdengarlah seseorang mengatakan, la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi ila Rasulillah. Terkutuklah Abu Himar ini. Sering sekali dicambuk Nabi, tidak sadar-sadar juga. Kata Nabi SAW, jangan melaknatnya. Karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Catatan ulama kita sangat bagus sekali. Saya tersentuh sekali. Kata ulama kita apa? Rasulullah SAW tidak pernah menghukum seseorang 2 kali. Abu Himar salah 1 kali kalau minum khamar. Maka Nabi menghukumnya 1 kali dengan cambuk. Kalau kemudian ada caci maki, ini hukuman yang kedua. Paham maksud saya? Ini Abu Himar berapa kali salah? Dia minum khamar, 1 salah. Maka Nabi mencambuk, 1 salah, 1 hukuman. Kalau kemudian ditambah lagi dengan caci maki itu hukuman yang kedua. Allahu Akbar, itu zalim. Salahnya 1, hukumannya 2. Jadi anak-anak ini kalau pulang ke rumah nih bawa rapot merah, rapot cabai merah keriting banyak sekali. Anak Anda kembali dengan 1 kesalahan, bukan? Ingat, atas 1 kesalahan itu hukum 1 kali. Jangan hukum berkali-kali. Misalnya rapot merah sudah sini, kamu harus di-strap. Kamu harus dipukul. Pukul betisnya. Kalau Anda sudah memukul 1, karena memang salahnya 1 selesai. Jangan lagi dicaci maki. Kadang-kadang dicaci maki hari ini, besok dicaci maki lagi. Seminggu terus-menerus dicaci maki. Ya Allah, saya katakan Anda ini orang tua yang zalim. Kesalahannya 1, hukumannya berkali-kali. Allahu Akbar. Nabi kita SAW memang contoh yang sangat bagus. Maka ketika laki-laki ini terbukti minum khamar, Nabi menghukumnya 1 kali dan Nabi tidak izinkan untuk mencela agar celaan ini tidak menjadi hukuman yang kedua. Seorang Yahudi melihat Rasulullah duduk dengan Aisyah. Yahudi ini mengatakan, Muhammad, Assalamualaikum. Sam, bukan salam. Apa arti assam? Mampus. Muhammad, Assalamualaikum Muhammad, semoga kamu mampus. Aisyah menjawab, alaika saum wal la'nah. Semoga kamu mampus dan terkutuk. Nabi SAW marah.
Wahai Aisyah, dia katakan 1, kenapa kamu bilang 2? Saya bilang, ya Allah, ini Ummul Mukminin kasih tahu 2, kalau kita 15 itu. Ya Allah Akbar, coba lihat betapa memang subhanallah, Rasulullah itu contoh kita sudah. Wahai saya dikatakan sam, artinya mampus, balas saja dengan yang sama, alaikum. Kenapa dia katakan 1, kamu sebutkan 2? Aisyah, kamu salah. Baiklah, demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.